Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF21C kelompok 4 akan mempresentasikan tentang klasifikasi tanaman padi menggunakan algoritma SPM. Sebelumnya kami memilih judul yaitu tentang pertanian dan edukasi di dalam membuat proposal penelitian. Langsung saja, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamaluddin Fauzi dari kelas IF21C. Perkenalkan, nama saya Ilham dari kelas 21C. Perkenalkan, nama saya Topan Kalijaga dari IF21C. Nah, materi yang akan dibahas antara lain ada latar belakang, tujuan, teori terkait, ada flowchart, dan prosedur penelitian dan hasil. Langsung saja ke pemaparan pertama, yaitu tentang latar belakang yang kami pilih. Ada Kota Karawang memiliki wilayah pertanian yang sangat luas, mencapai 94.552 hektar. Nah, menjadikan Karawang sebagai daerah dengan lahan pertanian yang sangat luas. Salah satu kegiatan pertanian yang penting dilakukan di Karawang adalah budidaya padi, karena memberikan pasokan pangan daerah maupun untuk negara. Selain itu, pengembangan lahan pertanian juga membuka peluang peningkatan hasil pertanian di masa depan. Oleh karena itu, penyuluhan kepada petani menjadi sangat penting guna mengurangi kehilangan hasil panen dan meningkatkan produktivitas tanaman. Nah, namun kami melihat ada di Kampung Sawah, Kabupaten Jayakarta, Kota Karawang, ada terjadi kegagalan panen akibat serangan hama. Ada sekitar 50 hektar sawah hilang akibat serangan hama tersebut. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi petani, terutama karena adanya perubahan iklim yang menyebabkan munculnya hama yang menyerang tanaman padi. Maka perlu dilakukan penelitian terkait untuk mengembangkan industri pertanian padi. Nah, seperti penerapan algoritma Cache-Based Reasoning atau CBR pada aplikasi pemilihan pestisida padi dengan menggunakan bahasa pemrograman web yang dilakukan oleh Abdul Mubarak dan Abdul Muiz pada tahun 2020. Nah, hasil penelitian ini adalah sebuah aplikasi yang memberikan informasi mengenai hama yang menyerang tanaman padi dan informasi mengenai pestisida yang dapat digunakan oleh petani. Identifikasi penyakit pada berbagai jenis tanaman padi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Dalam konteks ekspansi pertanian, tujuan utamanya adalah mengurangi resiko kegagalan panen dengan mengatasi masalah-masalah yang penting, seperti pengendalian hama pada pengelolaan padi dan pengelolaan pestisida. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menambahkan sampel data yang relevan pada aplikasi yang ada. Dengan demikian, petani akan dapat dengan mudah membedakan antara padi yang sehat dan padi yang terjangkit hama. Dalam penelitian ini, kebingungan masyarakat awam dalam membedakan antara padi sehat dan padi yang terkena hama disebabkan oleh kurangnya data sampel pada penelitian sebelumnya. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan data sampel yang konkret untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan edukasi tentang pertanian padi. Selain itu, faktor utama dalam penelitian ini adalah penggunaan algoritma support vector machine atau SVM dalam pengujian dataset. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model klasifikasi menggunakan algoritma support vector machine atau SVM guna mengidentifikasi status kesehatan tanaman padi berdasarkan gambar. Dengan memanfaatkan dataset gambar yang mencakup tanaman padi dalam kondisi sehat dan terinfeksi hama. Nah, penelitian ini bertujuan untuk melatih model agar dapat memahami pola dari data latih dan menggeneralisasikannya dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan solusi teknologi informasi untuk membantu petani dalam mendeteksi serangan hama pada tanaman padi dan membuat keputusan yang lebih tepat dalam penggunaan pestisida. Nah, selain itu, penelitian ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan petani dalam mengelola pertanian secara berkelanjutan melalui edukasi
tentang cara identifikasi tanaman padi yang sehat dan yang terinfeksi hama. Mungkin teori terkait akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Topan Karyajaga. Silahkan. Halo? Maaf. Teori terkait Indonesia merupakan negara agraris di mana lapangan pekerjaan utama penduduk lebih dari 50%, hampir mencapai 60 hingga 70%, berada di sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Menurut Irawan 2015, Mugyarto 1989. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Sastra Madja 1991. Peran sektor pertanian di Indonesia selain sebagai sumber pangan juga menjadi sumber ekonomi masyarakat karena pertanian di negara berkembang khususnya di Indonesia merupakan sumber dari pendapatan dengan estimasi sumbangan sektor Indonesia sekitar 60-70% dari penyediaan surplus pangan bagi penduduk, meningkatkan permintaan produk industri yang mampu memperluas sektor sekunder dan tersier, menghasilkan tambahan devisa untuk impor barang-barang modal pembangunan melalui ekspor hasil pertanian, meningkatkan pendapatan desa, dan memperbaiki kesejahteraan penduduk pedesaan. Menurut Dewi dan Sustrisna 2016 hingga 2007, Yuyen, Janet, dan Andre 2015. Selanjutnya, next. Klasifikasi adalah sebuah proses untuk menentukan model yang sesuai dapat memisahkan kelas dari suatu data dengan tujuan memperkirakan kelas dari data yang kelasnya tidak diketahui. Salah satu metode klasifikasi adalah supervector machine. Sistem pembelajaran menggunakan fungsi-fungsi linear dalam sebuah ruang berdimensi tinggi atau feature space yang dilatih dengan algoritma pembelajaran didasarkan pada teori optimasi dengan mengimplementasikan teori pembelajaran statistik teori VC menurut Kristiani tahun 2000. Support vector machine merupakan metode yang memiliki tingkat akurasi klasifikasi yang lebih baik dibandingkan metode klasifikasi Naive Bayes C45 dan KKM menurut Bayes 1998. Support vector machine juga memiliki tingkat akurasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode regresi logistik. Menurut Rahman dan Purnama 2012. Dan jaringan saraf tiruan menurut Bayetov 2003. Pada penelitian mengenai klasifikasi interval dan tekanan darah pada klasifikasi fisik yang berbeda atau laying of standing. Metode support vector machine memberikan tingkat akurasi klasifikasi 98,79%. Menurut saya ini Kosla dan saya 2015. Selanjutnya. Oke, mungkin untuk flowchart, ini flowchart dari algoritmanya. Di Yang mau sini menjelaskan, saya silakan. akan menjelaskan tentang flowchart algoritma M. Yang pertama kita start, lalu kita melewat datasetnya. Datasetnya itu berupa dataset tadi. Lalu kita split datasetnya menjadi dua kelas, yaitu train dan test. Lalu setelah dibagi dua kelas, data divisualisasi. Setelah divisualisasi kita prepare data untuk dilakukan segmentasi. Setelah segmentasi kita melakukan feature extraction menggunakan PCA. Feature extraction kita train model using SVM.
melatih model PM dulu, sudah dilatih kita evaluasi, udah dievaluasi selanjutnya ada prediksi hasil, dan sudah ada hasil prediksinya, kita visualisasi prediksinya lalu selesai. Selanjutnya yang prosedur penelitian. Yang pertama ada menyusun rencana penelitian, yaitu membuat rencana seperti minggu pertama itu mencari 15 paper jurnal, lalu minggu kedua cari dataset, yang selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini berupa mencari jurnalis Scholar, lalu mencari dataset Kaggle. Setelah melakukan pengumpulan data, melakukan analisis data. Data dianalisis mau digunakan seperti apa, kita sudah tahu tujuannya, kita lanjut ke klasifikasi data. Klasifikasi data ini membagi kelas-kelas data seperti train dan test. Lalu setelah itu data dievaluasi. Setelah masuk evaluasi, data diuji menggunakan algoritma. Setelah diuji, diimplementasi, dan yang terakhir ada hasil. Nah, ini hasilnya. Ini gambar padi dataset padi yang sehat dan nggak sehat. Next. Nah, ini proses segmentasi. Yang sebelah kiri itu seperti masih ada putih-putih di belakangnya, lalu disegmentasi, dihilangkan background putih-putihnya supaya gambarnya lebih jelas. Next. Nah, ini hasil prediksi. Prediksi bisa dilihat tulisannya ada prediksi dan aktual. Prediksinya unhealth, yang sebenarnya juga benar unhealth. Yang sebelah kanannya ada prediksinya sehat, oh ternyata ini padinya nggak sehat. Yang bawahnya padinya nggak sehat, oh benar ini nggak sehat. Yang terakhir ada yang prediksinya nggak sehat, tapi oh ternyata ini sehat. Next. Mungkin itu presentasi mengenai proposal penelitian kami terkait tema pertanian dan edukasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.